sebenarnya science pun diawali dengan keyakinan dulu. Oke, oke, menarik ini, Pak. Banyak penemuan itu yang dimulainya itu dari, kalau mereka nyebutnya inspirasi, tapi sebetulnya itu adalah satu bentuk wahyu. Dr. Abdul Salam itu menyatukan teori interaksi elektromagnetik dan interaksi nuklir lemah dalam satu kerangka teori Oh yang kemudian iya. diberi nama elektroweak gitu, elektro lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warta Ahmadiyah dimanapun berada. Kembali lagi dalam episode Bincang Bersama Tokoh. Dan dalam kesempatan ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa. Seorang Dr. Ahmadi di bidang fisika, yaitu Dr. Farzan Abdul Latif, MSc PhD. Beliau adalah doktor lulusan dari The Australian University, di mana fokus daripada pelajaran yang beliau pegang saat ini ada beberapa bagian, yaitu mekanika kuantum, mekanika fluida, dan juga fisika statistik. Ya. Baik, kita akan banyak berbincang dengan Dr. Farzan berkenaan dengan fisika, agama, dan juga nilai-nilai yang beliau dapatkan sebagai seorang Ahmadi. Assalamualaikum Pak Farzan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak di acara kali ini. Eh, Selain kesibukan Bapak mengajar ya di kampus sebagai dosen fisika ya. Jadi beliau sekarang sebagai dosen fisika di salah satu kampus negeri, yaitu UNSUD ya, Universitas Jenderal Sudirman. Apalagi kesibukan Bapak khususnya di jemaat, Pak? Ya, pada saat ini saya diamanahi sebagai Amir Daerah Jateng 1 periode 22 sampai nanti tahun depan, berarti 25 begitu. Itu yang saat ini amanah yang saya emban di jemaat. Berarti selain di kampus ada kewajiban untuk pembelajaran bidang fisika, Bapak juga berarti sekarang dapat amanah persiapan tasakur juga, Pak ya? Betul, betul, betul. Ya, bicara tentang bidang yang saat ini Bapak geluti, Bapak dalami, yaitu fisika, Pak. Mungkin untuk kebanyakan orang, fisika itu bidang yang cukup rumit, Iya. ya, dan cukup sulit ya. Dalam bayangan banyak orang, fisika ini berhubungan dengan rumus-rumus Banyak yang rumus. berat. Persis. Nah, mungkin kami ingin tahu, Pak, apa latar belakang Bapak mengambil fisika sebagai bidang yang betul-betul didalami dan digeluti, Pak? Oh iya, baik. Ya, apa tadi yang disampaikan Pak Wahib, citra bahwa fisika itu rumus, itu yang memang ada di benak saya kira hampir semua. Waktu kalau saya memberikan kuliah ke anak semester 1 yang baru masuk, kalau saya tanyakan, meskipun padahal dia kuliah di fisika, kalau ditanyakan dulu waktu sekolah gitu, eh, apa namanya, apakah menyukai, oh maaf, saya menanyakan ke mahasiswa yang bukan fisika ya, tapi mengambil mata kuliah fisika. Saya tanya, "Eh, kalian sebenarnya berharap ketemu fisika lagi tidak?" Kebanyakan sih tidak gitu. Oh gitu. Lalu apa yang ditakutkan dengan fisika? Persis tadi, banyak rumusnya gitu. Nah, itu yang biasanya di awal kuliah itu saya mencoba membuka wawasan mereka kalau fisika itu bukan seperti itu. Kalau pertanyaan tadi apa yang kemudian menarik saya sehingga tertarik ke fisika,
eh, mungkin tidak apa kalau dikatakan ini seperti apa seperti eh, jalan yang kemudian membawa saya ke sana begitu. Tapi barangkali saya melihat karena seringkali jalan hidup kita itu dipengaruhi oleh sesuatu seringkali begitu ya, atau setidaknya diinspirasi oleh sesuatu. Akhirnya saya teringat ya barangkali dulu karena waktu itu Dr. Agus Salam kan tahun 79 ya meraih Nobel. Waktu itu saya kan masih SD waktu itu. Mungkin itu secara tidak sadar gitu bisa jadi itu tuh kemudian Inspirasi. tersimpan gitu ya di dalam benak itu yang dalam mungkin tidak terasa gitu tersimpan dan ketika kemudian masuk SMP mulai belajar mulai ada mata kuliah fisika gitu mulai ada ketertarikan gitu begini ya fisika itu karena berbicara tentang menjelaskan apa yang terjadi di alam ini dan kan kita juga sering ditekankan kalau kita salah satu cara berzikir itu adalah bertafakur gitu tentang alam dan di fisika hal seperti itu dilakukan gitu tafakur bertanya kenapa begini kenapa begitu kemudian ada penjelasannya jadi itulah mungkin yang Berarti Bapak sambil belajar fisika itu sambil berzikir, Pak ya? Berzikir ala ilmuwan ya? Ya, saya kira memang seperti itu. Iya. Begitu apa namanya? Waktu kita mempelajari itu kita tuh mau tidak mau dan bisa jadi melihat gitu bagaimana keagungan Allah Ta'ala gitu. Iya. Kalau dibilang rumit, karena apa ya? Barangkali kita baru melihat luarnya gitu, bungkusnya yang kemudian terlihatnya seperti rumit gitu. Padahal kalau memang sih kalau melihat rumus matematik kelihatannya rumit gitu, tapi kalau sudah dipahami makna di balik tulisan yang rumit itu, sebetulnya itu sesuatu yang apa ya, yang membuat kita ya takjub gitu dengan hukum yang diberikan yang tentu saja asalnya dari Allah Ta'ala gitu. Bisa dibilang nggak Pak, di bagian itu kebanyakan orang yang menganggap fisika itu rumit karena rumus-rumusnya itu terjebak di kulitnya saja. Betul. Karena belum bisa menyalam ke dalam. Iya, karena kemasannya. Sama sebetulnya saya mengibaratkan begini, kalau saya diberikan sebuah naskah dengan huruf Jawa kuno, huruf Pallawa. Buat saya kan menakutkan, ini maksudnya apa? Lebih gitu. Menakutkan dari rumus fisika. Iya, ini maksudnya apa sih gitu? Kita tidak mengerti. Tapi coba kalau kita tahu maknanya tulisan-tulisan itu, di situ ternyata ada sebuah cerita yang bagus, yang menyenangkan. Ada puisi yang indah gitu ya, yang menggambarkan suasana hati, menggambarkan alam gitu misalnya. Tapi kita menganggap itu susah karena kita nggak ngerti itu, tidak mengerti apa itu makna dari tulisan-tulisan itu gitu. Nah, fisika juga seperti itu sebenarnya. Berarti kalau kita sederhanakan dengan kata-kata tuh, fisika terasa indah ketika kita bisa menyelami ke dalam, Pak ya? Iya, betul. Okay. Baik, menarik sekali itu Pak Farzan. Sekarang kita masuk ke dalam pengaruh keluarga, Pak ya. Karena keberhasilan seseorang tentu tidak lepas dari pendidikan, pengaruh baik yang ada di dalam keluarga. Saya cukup mengenal ayahanda dari Bapak secara pengagum, Pak. Jadi ayahanda beliau, yaitu Bapak Raden Ahmad Anwar, itu untuk para Ahmadi, terutama generasi 70-80, itu sangat fenomenal ya. Karena beliau bersama dengan Bapak Safi Rajo Batuah, Bapak Mar Effendi,
itu mengampu Majelis Sinar Islam, Islam. yang saat itu literasi dan juga artikel-artikelnya itu luar biasa. Nah, apakah pengaruh di dalam kegemaran meneliti, kegemaran literasi dan lain-lain itu juga Bapak mendapatkan pengaruh baik dari ayahanda atau seperti apa, Pak? Ya, betul sekali, sangat besar. Kalau itu malah sangat besar. Jadi eh, waktu itu di keluarga itu kan dibiasakan sejak sejak kecil membaca Al-Quran selalu gitu, tiap habis subuh itu. Dan kemudian biasanya di sore hari biasanya kami bapak itu suka mengajak berkumpul, bincang-bincang, membicarakan berbagai hal gitu. Dan mengenai kebiasaan membaca Al-Quran juga beliau menyampaikan, kalau Hadrat Muslim Maud pernah menyampaikan bahwa kalau kita sering membaca Al-Quran katanya pikiran kita akan lebih tajam katanya gitu. Jadi biasakanlah membaca Al-Quran. Kalau awalnya hanya membaca tidak tahu artinya, ya anggaplah itu seperti berlayar atau berperahu di permukaan. Kemudian mencoba baca, memahami artinya, maka kemudian mulai menyelam, melihat keindahan yang di dalam. Baca tafsirnya lagi, menyelam lebih ke dalam lagi, bisa melihat lagi lebih banyak gitu. Nah, kemudian kami juga biasa dibiasakan mendiskusikan hal-hal yang sering terkait dengan sains. Saya ingat waktu itu, waktu SD, kalau di Bapak pernah berbicara, mendiskusikan kita tentang hal-hal yang juga berbau sains gitu. Dulu pernah berbicara tentang, misalnya membicarakan tentang planet, tata surya, kemudian berbicara tentang biologi, tentang binatang purba dan lain-lain. Nah, barangkali itu ada pengaruhnya juga. Jadi saya ingat kalau saya ngobrol dengan teman waktu SD waktu itu, lalu waktu saya berbicara tentang bahwa ada yang namanya binatang purba, saya ditertawakan sama teman-teman. Waktu itu kan belum tahu gitu kalau ada yang namanya binatang purba, ditertawakan pokoknya nah, jadi kebiasaan bertanya tentang apa yang terjadi, keingintahuan gitu tentang satu hal, ya salah satunya memang dipengaruhi dengan didikan keluarga juga. Bapak membiasakan kami waktu itu untuk senang membaca-baca gitu, baca buku. Dan beliau suka menyediakan gitu bacaan-bacaan yang sifatnya ilmiah populer gitu, suka disediakan waktu itu. Sengaja membeli dulu. Kalau dulu kan ada buku-buku majalah-majalah yang isinya itu ada tentang ilmiah populer seperti itu. Dan itu sering didiskusikan gitu. Kalau sore menjelang maghrib itu suka kumpul membicarakan masalah itu. Ya, itu sangat besar. Jadi kan penanaman itu kan malah yang lebih kuat kan seperti itu ya. Tidak ya memang dengan pembiasaan akhirnya tertanam gitu kebiasaan. Nah, bagian itu Pak, tadi Bapak sampaikan bahwasanya kegemaran Pak Farzan di dalam sains ya itu dipengaruhi dan juga dibimbing ya oleh keluarga, dalam hal ini khususnya ayahanda, menyediakan buku-buku dan berdiskusi tentang sains ya. Saya secara pribadi lebih mengenal Bapak Ahmad Anwar sebagai agamawan, ya. Karena tulisan-tulisan beliau, terjemahan-terjemahan beliau di Sinar Islam itu, karena memang itu majalah kejemaatan kerohanian ya gitu. Nah, artinya sedari awal memang sudah ditanamkan ada korelasi yang kuat Pak ya, antara sains dan juga agama, antara sains dengan Islam. Boleh Bapak perdalam lagi Pak bagian ini Pak? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, yang berulang sering kali gitu Bapak menyampaikan bahwa yang namanya berzikir itu adalah bukan saja gitu berulang-ulang
mengucapkan takbir dan seterusnya, kita menelaah gitu alam, itu salah satu bagian dari zikir juga gitu. Bahkan kalau waktu itu di siaran, kalau dulu hanya ada TVRI kan suka ada tuh Cakrawala ilmu pengetahuan gitu ya, siaran-siarannya itu. Beliau suka mengatakan bahwa orang-orang itu, yang saintis-saintis itu yang mereka bertualang menjelajah gitu ke hutan-hutan, ke dasar lautan gitu. Beliau mengatakan bahwa orang-orang itu sebetulnya sedang berzikir kayak gitu. Cuma tapi mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya itu adalah zikir. Nah, kita gitu kalau seorang muslim seharusnya seperti itu gitu. Oh, saya membayangkan ya, bagaimana begitu menariknya ya, ayahanda itu menanamkan hubungan yang kuat ya antara agama dan juga sains sedari kecil ya. Eh, saya pernah baca riset, Pak, survei lah ya, bahwasanya berdasarkan satu survei 93% ilmuwan di Amerika itu mengasosiasikan diri sebagai ateis. Mungkin kita bisa berdebat ya mengenai angka ini, tapi Ya. berdasarkan survei secara umum cukup besar ilmuwan-ilmuwan Barat itu yang mengasosiasikan diri sebagai ateis. Ya, artinya penelaahan mereka terhadap sains tidak membawa mereka untuk tambah meyakini keberadaan Tuhan. Nah, bicara tentang hal ini, apa yang salah dengan sistem ini? Apa yang salah dengan metodologi atau seperti apa, Pak? Kalau tidak salah, Hazrat Khalifah keempat pernah menyebutkan hal itu ya. Beliau menyampaikan bahwa sebetulnya bukan sains yang membuat mereka menjadi ateis. Jadi sebetulnya pada dasarnya mereka memang ateis gitu. Oke. Tapi kemudian dengan mereka belajar sains itu makin memperkuat mereka, sehingga mereka itu merasa bahwa kita tidak perlu agama karena dengan sains kita bisa menjawab semuanya gitu. Padahal sebetulnya ilmuwan-ilmuwan masa lalu mereka itu bukan ateis yang awal-awal itu. Kalau yang dikenal ilmuwan Barat yang dikenal sekarang itu kan sebelum Newton ada Galileo, kemudian Newton sebelum Galileo ada yang namanya Johannes Kepler gitu, Copernicus. Setelah Newton yang terkenal itu kan setelah Newton kemudian Einstein. Mereka itu semua bukan ateis. Mereka semua percaya akan adanya Tuhan gitu, mungkin ateisme itu kemudian jadi seolah-olah identik kalau orang menggeluti sains maka mereka tidak mengakui adanya Tuhan gitu. Nah itu bisa jadi terjadi karena ada kesalahan yang sebetulnya dimulainya waktu Galileo ya, yang dulu Galileo itu oleh kalangan agama dalam hal ini gereja itu mengalami apa yang namanya inkuisisi gitu, pokoknya dia itu dihukum gitu karena punya pemikiran yang menurut pandangan gereja itu bertentangan dengan Alkitab. Nah bisa jadi itu karena itu, karena waktu itu orang-orang merasa bahwa ternyata agama itu menjauhkan manusia dari pengetahuan. Gitu. Nah itu yang menjadi titik awalnya menurut saya. Yang kemudian terus sampai hari ini gitu. Dan di kalangan orang-orang Muslim pun mulai ada yang terseret juga. Jadi mereka bangga dengan pengetahuan mereka dan kemudian menganggap bahwa agama itu menghambat rasionalitas gitu.
artinya ini ada satu sejarah panjang. Ya, Kemudian memang ada kecenderungan di masyarakat Barat untuk menjadi ateis. Bukan awalnya punya keyakinan agama kuat, iya, belajar sains langsung jadi ateis, iya, tidak Pak ya? Ya, ya, oke, oke. Eh, Masuk lagi fisika Pak ya. Fisika itu kita akan berbicara tentang hal-hal yang empiris, ya. Nah, sedangkan spiritual itu berbicara tentang keyakinan, ya betul. ya kan? Di satu sisi kita menyampaikan Islam dan sains ini berjalan beriringan, Iya. kan gitu. Tapi di sisi lain ada bagian daripada Islam itu yang berbicara tentang keyakinan yang sangat privat. Ya, Dan itu mungkin agak sulit dibuktikan secara empiris. ya. Nah, bagaimana Bapak memandang dua hal itu dan menyelaraskan dua hal itu? Pandangan saya sih begini. Jadi memang ke hal-hal yang kerohanian itu memang akan sulit bisa dijelaskan, atau bahkan ada orang mengatakan tidak bisa dijelaskan dengan sains yang dipahami sekarang gitu. Yang disebut sains kan sekarang itu pokoknya harus bisa diamati secara empiris. Tapi mengenai pengamatan ini, kita bisa bicara lebih dalam apa itu pengamatan, betul, gitu ya. Tapi saya melihat sebenarnya ada kesejajaran antara keduanya itu. Tadi dikatakan bahwa spiritual itu berkaitan dengan keyakinan. Nah, yang menarik adalah sebenarnya sains pun diawali dengan keyakinan dulu. Oke, menarik ini Pak. Nah, seperti sekarang ini yang sebagai contoh lah, yang sebagai contoh inilah yang terkenal Einstein gitu. Yeah. Yang sekarang ini orang pasti mendengar yang namanya Einstein. Einstein itu melahirkan yang namanya teori relativitas. Nah, kenapa Einstein kemudian melahirkan teori relativitas? Itu asalnya dari keyakinan gitu, bahwa tidak ada yang bersifat mutlak gitu. Itu keyakinan. Dan ketika keyakinan itu timbul, belum ada bukti empirisnya. Belum ada. Jadi itu diawali dengan keyakinan. Dan berdasarkan keyakinan itulah kemudian dia menggunakan rasionya, menggunakan akalnya, menggunakan logikanya untuk menjelaskan apa yang belum bisa dijelaskan sampai saat itu. Jadi awalnya dari keyakinan itu gitu. Dan semuanya sebetulnya seperti itu. Kalau dulu Newton pun sama, itu semua awalnya dari keyakinan gitu. Keyakinan bahwa kalau dulu kan waktu zamannya sebelum Newton, fisikawan Yunani, Aristoteles dan lain sebagainya gitu, mereka menganggap bahwa gerak yang ada di bumi itu beda dengan gerak benda langit. Iya. Newton punya keyakinan Berbeda. mestinya sama saja gitu. Ini berbeda dengan umumnya saat itu. Iya, harusnya sama saja gitu. Nah, berdasarkan keyakinan itulah kemudian Newton melahirkan yang teori graviti, dan ternyata benar gitu, bahwa gerak di langit, gerak di bumi sama saja sebenarnya begitu. Nah, jadi awalnya dari keyakinan gitu. Ada hal yang sama gitu, dari keyakinan mulai. Artinya ketika bicara spiritual itu bicara keyakinan, bicara sains juga itu diawali dengan keyakinan. Diawali khususnya dengan keyakinan. Ilmuwan-ilmuwan besar yang menemukan teori-teori besar, itu pasti mereka dianggap menemukan teori besar karena saat itu berbeda dengan pandangan umumnya, Pak ya. Betul. Gitu. Ya, jadi saya melihat juga ada kesejajaran juga antara orang-orang suci di dalam agama dan tokoh-tokoh besar di ilmu pengetahuan. Di awalnya sama-sama mereka ditertawakan. Ya, betul. Diejek gitu. Hari ini kita, Isaac Newton luar biasa, Einstein pada zaman juga ditertawakan, Pak ya.
Newton itu dulu waktu mengemukakan teori gravitasi dia ditertawakan, diejek gitu. Istilahnya apa sekarang ya? Kalau eh, kalau sekarang ada yang namanya meme yang mengejek ya. Ya. Nah, zaman dulu Newton pun orang membuat meme gitu yang mengejek Newton gitu. Kalau dulu tentu dengan gambar-gambar ya. Kalau sekarang dengan foto dan lain. Kalau dulu dengan gambar lukisan gitu. Nah, isinya itu mengejek Newton gitu. Jadi Newton dulu diejek gitu. Iya, 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 iya. Jadi Jadi sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh kerohanian Iya, yang ditertawakan pada betul. zamannya, Dan ilmuwan pun ditertawakan Newton juga. waktu itu kan masih muda. Hmm. Dia berhadapan dengan ilmuwan yang sudah besar pada masanya waktu itu. Jadi Newton dipinggirkan gitu. Ya sampai Newton akhirnya tidak memutuskan, ya sudah saya mengurung diri aja di lab. Dia nggak pernah tidak pernah mengemukakan hal itu. Yang Newton kemudian terkenal gara-gara ada seorang yang namanya kalau tidak salah Edmund Halley atau Eddington, saya lupa orangnya. Justru gara-gara dialah Newton jadi dikenal gitu. Karena dia yang mendorong Newton supaya ayo bicaralah gitu di depan orang banyak. Ini maksud saya ada kesamaan gitu. Iya, iya, Orang-orang yang melahirkan sebuah teori yang kemudian diterima sekarang itu dulunya ditertawakan. Nah, sama juga kan dalam sejarah agama juga seperti itu. Iya, iya, iya. Ditertawakan, diejek gitu. Dan berbicara bukti empiris, Pak. Kalau tadi ilmuwan ketika menyampaikan ilmuwan besar ya, kita sebut Newton, kita sebut Einstein dan lain-lain lah ya. Itu ketika menyampaikan satu teori yang berbeda pada umumnya, mereka ditertawakan oleh masyarakat saat itu. Tapi berjalannya waktu membuktikan bahwasanya Iya. apa yang mereka sampaikan betul. Benar, iya. Nah, ini kalau kita samakan tadi Pak ya, misalkan Rasulullah SAW pada zamannya ketika Islam itu kecil, ya, beliau menyampaikan Islam akan menaklukkan Kisra, Iya. Islam akan menaklukkan Romawi, itu ditawakan juga, Persis. dibuat meme juga ya Iya. mungkin ya oleh orang-orang saat itu. Tapi bicara bukti empiris juga Pak, Betul. kan akhirnya kan Islam menaklukkan Iya. Persia, Iya. Islam menaklukkan Romawi dan Iya. Kisra serta lain-lainnya. Oke, jadi di bagian itu sebenarnya kalau kita gali lebih dalam secara falsafah ada keselarasan, Ada Pak ya, keselarasan, betul. antara Sains dan Iya. juga Islam ini. Ya. Iya. Oke, oke. Masuk lagi, Pak. Tadi Bapak bicara tentang ilmuwan-ilmuwan besar, bicara tentang Einstein, bicara tentang Galileo, bicara tentang Newton. Tentu sebagai seorang Ahmadi, sosok besar yang menginspirasi kita adalah Profesor Abdus Salam. Iya. Ya. Betul. Muslim pertama peraih Nobel Fisika, Pak ya. Nah, bisa tidak Pak, Bapak jelaskan dengan sederhana saja apa sebenarnya teori besar yang berhasil dibuktikan oleh Profesor Abdus Salam sehingga beliau mendapatkan penghargaan Nobel. Jadi sederhananya itu seperti ini. Jadi berdasarkan pemahaman fisikawan gitu bahwa apa yang terjadi di alam itu sebetulnya pada dasarnya bisa seperti ini tuh karena ada yang 4 interaksi dasar. Kenapa kita bisa berdiri di atas tanah? Itu karena ada interaksi. Oh, saat ini kita bisa duduk di sini ya. Kita bisa duduk. Itu karena ada interaksi gravitasi. Itu yang diperkenalkan oleh Newton. Interaksi antara dua massa yang berbeda antara kita dengan bumi. Itu interaksi gravitasi. Kemudian kalau interaksi yang menyebabkan kita bisa melihat cahaya ini gitu. Sekarang kita bisa berkomunikasi, melakukan transmisi itu karena ada interaksi elektromagnetik. Kalau itu antar muatan gitu. Lalu, tapi itu adalah interaksi yang kita boleh dibilang bisa kita amati secara langsung. Yeah. Tapi ada interaksi yang ranahnya itu lebih mikroskopis, bahkan submikroskopis bahkan. Tidak kasat mata sama ya. sekali tidak terlihat oleh kita. Meskipun efeknya bisa kita rasakan, yaitu reaksi di dalam inti, reaksi nuklir.
Nah, itu ada yang namanya interaksi nuklir kuat, ada yang namanya interaksi nuklir lemah. Memang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan, tapi kalau tidak ada itu, tidak akan ada kita gitu. Iya, 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 Tidak iya. akan ada manusia, tidak akan ada materi di alam semesta ini. Nah, interaksi nuklir kuat itulah yang membuat kenapa ada inti atom. Mungkin sudah mendengar ya, inti atom itu, di dalam inti atom itu ada ada neutron, ada proton. Itu bisa menyatu karena adanya interaksi kuat. Nah, lalu ada satu lagi yang namanya interaksi nuklir lemah. Interaksi nuklir lemah itu adalah interaksi yang menjelaskan atau menyebabkan kenapa terjadi peluruhan nuklir gitu. Nah, itu 4 interaksi itu. Nah, Dr. Abdul Salam dan Pak, dua maaf, orang berarti gravitasi, magnetik, elektromagnetik, nuklir lemah, dan nuklir kuat. interaksi Oke. kuat. Nah, Dr. Abdul Salam itu menyatukan teori interaksi elektromagnetik dan interaksi nuklir lemah dalam satu kerangka teori Oh, yang iya. kemudian diberi nama elektroweak gitu, elektro lemah gitu. Jadi itu kontribusi Dr. Abdul Salam itu. Jadi singkatnya seperti itulah. Saya pernah membaca satu artikel lah ya, bahwasanya ada keyakinan Ya. di dalam diri Profesor Abdul Salam, ya. Kembali lagi bicara keyakinan, Pak ya. Iya, betul. Layaknya seorang rohaniawan memiliki keyakinan, Profesor Abdul Salam saya itu punya Punya keyakinan keyakinan juga. bahwasanya seharusnya 4 interaksi ini kita bisa buktikan menjadi satu teori dasar. Iya. Dan dari sana kita bisa menyatakan dari bidang fisika atau bidang ilmuwan, ini adalah bukti mengenai tauhidnya Iya. Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu satu tunggal. Karena 4 interaksi ini ternyata kita sederhanakan jadi satu. Iya. Nah, bagaimana perkembangan hari ini? Profesor Abdul Salam sudah menyederhanakan 2 teori menjadi satu Satu, teori. iya. Nah, kemudian bagi sisa-sisanya seperti apa, Pak, dari yang 4 Iya. ini? Nah, saya sedikit menceritakan ya latar belakang kenapa Dr. Abdul Salam menyatukan. Itu pun karena keyakinan Ya. bahwa di alam ini memenuhi prinsip. Jadi di fisika itu dikenal ada yang namanya prinsip simetri dan prinsip kekekalan gitu. Nah, Profesor Abdul Salam meyakini bahwa seharusnya prinsip itu juga berlaku gitu. Prinsip simetri itu berkaitan dengan prinsip kekekalan. Satu lagi adalah ilmuwan fisika pun semuanya juga memimpikan gitu ya, mengangankan adanya unifikasi, penyatuan seluruh interaksi ini. Nah, bedanya kalau Profesor Abdul Salam, kalau yang lain itu kan berangan-angan, mestinya bisa disatukan, mestinya ada simetri gitu. Nah, bedanya kalau Profesor Abdul Salam lebih kuat lagi meyakini itu karena beliau mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, karena itu merupakan prinsip unifikasi itu adalah turunannya dari keyakinan akan tauhid gitu. Lalu simetri itu menurut beliau itu ada yang dalam ayat yang Al-Mulk itu yang beliau sampaikan waktu pidato peraih Nobel kan beliau mengutip ayat itu kan yang pokoknya kalau melihat ke sana melihat ke sini sama saja, itu adalah prinsip simetri kata beliau. Jadi berdasarkan keyakinan itulah beliau kemudian menyatukan 2 gaya itu. Berarti Al-Quran itu betul-betul menjadi motivasi dalam kajian ilmiah beliau ya? Nah, itulah perbedaannya ya. Perbedaannya kalau tidak didasari, orang yang tidak dasari keyakinan itu, mereka punya keyakinan, tapi mereka juga ada risiko untuk kemudian meninggalkannya karena putus asa gitu misalnya. Nggak ketemu. Karena memang berat juga, Pak ya, untuk penelahan ini berat juga. Karena memang tidak mudah. Iya. Kalau orang seperti Dr. Abdul Salam, karena beliau dilandaskan pada Al-Quran yang sangat beliau diyakini, maka beliau punya keyakinan yang kuat, pasti akan bisa gitu. Unifikasi itu akan bisa terjadi gitu. Nah, berdasarkan keyakinan itu dan sampai sekarang itu sudah 3 yang unifikasi itu berhasil gitu ya. Dari 4 tuh 3 dari 4 sudah sudah. Yang belum itu adalah gravitasi. Gravitasi. Waktu masa, jadi kira-kira
sekitar masih dalam masa Rasul Abdus Salam 5-10 tahunan kemudian, satu lagi yang interaksi kuat itu juga disatukan dalam satu kerangka teori. Nah, yang sampai sekarang belum itu adalah yang namanya teori gravitasi, itu yang belum. Keinginan Profesor Abdus Salam untuk mengunifikasi ya 4 interaksi besar di dalam bidang fisika itu saya rasa mengalami kemajuan yang signifikan, di mana 3 interaksi ini sudah berhasil diunifikasi. Tinggal satu interaksi lagi yaitu gravitasi. Sebagai seorang fisikawan, bagaimana Bapak melihat peluang harapan besar Profesor Abdus Salam untuk berhasil mengunifikasi 4 interaksi ini? Karena tinggal satu lagi, Pak, nih, gravitasi, gitu, Pak. Iya, ya memang kalau bicara seberapa besar peluangnya itu tulisan tidak tahulah ya itu apa kapan itu bisa terwujud, tapi berdasarkan keyakinan ya bahwa itu pasti bisa gitu, bisa dilakukan ya, karena kalau sebagaimana disampaikan oleh Dr. Abdus Salam, Rasul Abdus Salam, bahwa itu kan dasarnya dari tauhid gitu, pasti semuanya itu bisa dikembalikan ke satu gitu. Nah, adapun tantangannya memang besar, kesulitan terbesarnya itu bagaimana bisa menggabungkan gravitasi dengan 3 yang lain, yang boleh dikatakan 3 yang lain itu kaitannya di dalam ranah kuantum ya. Kuantum itu ranah yang membahas benda-benda yang sangat kecil. Kalau ranah gravitasi itu berkaitan justru dengan yang pengaruhnya itu terasa dengan benda-benda yang sangat besar, memang 2 yang ekstrim gitu. Iya. Satu yang hari-hari dilihat kasat mata, gitu kan. Satu yang sebenarnya dua-duanya tidak bisa dilihat juga kasat mata juga. Yang satu terlalu kecil, yang satu terlalu besar gitu. Iya, oke. Nah, itu kesulitannya, tantangannya itu. Ukurannya besar, tapi kekuatan interaksinya kecil energinya. Yang 3 itu energinya relatif lebih besar. Jadi kesenjangannya itu jauh gitu, gravitasi dengan 3 ini. Itu yang kemudian menimbulkan kesulitan. Iya. Lalu, tapi kalau kita lihat bagaimana Profesor Abdus Salam ini ada satu keyakinan rohani, ada motivasi Al-Quran. Tentu kita berharap besar ya, next time ya, siapa saja, mungkin juga Pak Farzan ya, satu kali ini berhasil ya Pak ya untuk mengunifikasi 4 interaksi ini Pak ya. Iya, jadi memang diperlukan orang yang seperti Dr. Abdus Salam yang pemahamannya tentang Al-Quran luar biasa, kemudian juga modal kompetensinya gitu dalam sains juga luar biasa. Terus dedikasi Pak ya? Ya, diperlukan orang seperti itu gitu. Ya, dalam kapasitas saya yang segitu pun saya pun ya, tapi karena kurang gitu ya kemampuan dari si Al-Qur'annya, lalu juga kan di dalam fisika juga untuk bisa menjelaskan itu juga perlu perlu kemampuan perangkat analisis matematis yang juga kuat gitu. Iya. Nah, di satu sisi untuk bisa memahami petunjuk yang ada dalam Al-Quran juga perlu pemahaman tentang bahasa Al-Quran kan. Kan Dr. Abdus Salam kan seperti itu ya. Beliau membaca sebuah ayat dan beliau berdasarkan pengetahuan beliau tentang bahasa Al-Quran gitu, beliau bisa mengaitkan, oh ini maknanya adalah ini. Nah, saya meyakini kalau kita sudah punya orang seperti itu yang bisa kemudian mempunyai kemampuan bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang baik gitu, sehingga setiap kata yang ada dalam Al-Quran itu dapat ditafsirkan dari sudut pandang sains, akan bisa gitu.
karena memang ya dengan kemampuan saya yang terbatas ini juga eh, karena saya di training gitu di dalam ilmu fisika, kalau saya membaca Al-Quran, kemudian dengan pemahaman yang terbatas juga tentang bahasa Al-Quran, tapi beruntungnya kan kita punya apa namanya tafsir gitu ya. Jadi kalau dibaca tafsirnya, maka kemudian lalu ditambah dengan latar belakang keilmuan saya, eh, setidaknya saya bisa mendapatkan pemahaman, bukan melahirkan sesuatu, tapi sampai pada tahap saya bisa memahami, oh jadi itu ya yang dimaksud dengan yang dibicarakan di dalam fisika ini. Ini sebenarnya adalah seperti itu ya yang Iya, iya, dibahas iya. dalam Al-Quran. Saya baru sampai tahap ke sana begitu ya. Kita punya seorang khalifah. Satu sisi beliau adalah seorang rohaniawan, ya, spiritual. Tapi di sisi lain beliau memiliki minat yang sangat besar terhadap mutolaah, Iya. terhadap berbagai disiplin ilmu, yaitu Hazrat Mirza Tahir Ahmad, ya. Di mana seperti kita ketahui beliau menulis sebuah buku yang sangat menarik, yaitu Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Iya. Nah, bagaimana Bapak memandang, ya, eh, buku ini dari seorang kacamata fisikawan? Iya. Eh, ada beliau kan menulis di dalam buku itu bahwa eh, bahwa cara kita menemukan kebenaran itu bisa dua jalan, bisa melalui rasionalitas, tapi bisa juga melalui wahyu. Wahyu. Nah, kalau bukan sebagian, banyak ilmuwan yang menganggap bahwa kebenaran sains itu hanya bisa didekati dengan rasionalitas. Jadi kalau wahyu itu hal yang jauh lah berbeda dengan tidak ada kaitannya lah dengan sains. Nah, di dalam buku itu kan beliau menuliskan bahwa banyak penemuan itu yang dimulainya itu dari, kalau mereka nyebutnya inspirasi, tapi sebetulnya itu adalah satu bentuk wahyu gitu. Nah, ketika dulu saya membaca itu kan waktu itu masih S1 ya, mahasiswa S1, membaca buku Revelation itu. Nah, waktu kemudian saya berkesempatan gitu untuk lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak dalam bidang fisika, saya menjumpai ternyata teori-teori besar gitu, teori-teori besar yang kemudian menjadi teori yang fundamental dalam fisika itu ternyata banyak yang diawalinya itu lewat, kalau kita mengenal itu sebagai wahyu, sebagai ilham. Mereka menyebut inspirasi. Kalau mereka inspirasi ada, kalau orang yang mendalami fisika pasti mengenal yang namanya Werner Heisenberg. Itu salah satu yang meletakkan landasan dalam mekanika kuantum. Heisenberg itu terkenal dengan teori ketidakpastiannya. Tapi sebetulnya Heisenberg juga merupakan salah seorang yang berkontribusi dalam merumuskan mekanika kuantum itu. Jadi dalam mekanika kuantum ada dua yang meletakkan dasar merumuskan sebuah model matematika yang menggambarkan apa yang terjadi di dunia kuantum. Satu Werner Heisenberg, satu lagi ada yang namanya Erwin Schrödinger. Nah, yang menarik waktu saya pernah membaca sebuah buku, saya lupa sekali karena waktu itu masih cukup lama gitu, menceritakan bagaimana Heisenberg mendapatkan gagasannya sehingga bisa memperoleh rumusan yang itu ada rumusan dinamika kuantum dalam kuantum. Nah,
ternyata beliau itu ketika dia itu sedang memecahkan masalah itu, kemudian dia mentok lah ya. Setelah itu kemudian dia meninggalkan itu dan kemudian dia tidur. Nah, di dalam tidurnya itulah dia kemudian melihat gitu, di dalam mimpinya itu dia melihat gitu bahwa ada susunan yang membentuk susunan yang teratur. Nah, itulah yang kemudian dia berpikir, oh kalau begitu kita bisa merumuskan fenomena ini dalam bentuk, kalau dalam matematika itu yang namanya matriks gitu. Nah, maka itulah yang kemudian dia tulis gitu. Nah, bagi kita kan itu persis seperti yang dituliskan dalam buku Revelation, Knowledge and Truth itu kan, yang Hudur Khalifah keempat menuliskan berbagai contoh, ada yang ahli kimia yang waktu menggagaskan senyawa aromatik itu ya, yang itu karena dalam mimpinya melihat ada ular yang kemudian menggigit ekornya. Nah, apa yang dialami Heisenberg itu ternyata ya seperti itu kan dalam mimpi. Lalu ada satu lagi, ada seorang ilmuwan fisika juga yang namanya Paul Dirac. Paul Dirac itu pun sama, salah seorang yang meletakkan fundamental gitu di dalam rumusan mekanika kuantum, itu pun sama. Kalau dia memperoleh, orang menyebut inspirasinya itu waktu dia justru bukan ketika mengerjakan menuliskan, tapi setelah dia waktu dia mengerjakan itu kemudian dia memutuskan kelihatannya saya harus beristirahat, dia pergi kemudian berjalan-jalan gitu. Pada saat itulah dia kemudian mendapatkan yang mereka bilang sebagai inspirasi gitu. Seperti ini gitu. Nah, jadi tapi buat kita yang mendapatkan ilmu gitu dari Masih Maud dan para khalifah, bagi kita itu kan inspirasi. Dari mana coba tiba-tiba datang? Apakah saraf kita tiba-tiba gitu seperti itu, saraf otak kita tiba-tiba kemudian mendapatkan gagasan seperti itu? Bagi kita apalagi kalau bukan itu merupakan wahyu gitu. Jadi ini mungkin hanya masalah sudut pandang dan terminologi saja ya. Pada hakikatnya mereka di satu sisi mengingkari wahyu, tapi sisi lain padahal mereka juga mendapatkan berkah dari wahyu Allah Ta'ala, berkomunikasi kepada hambanya lewat para ilmuwan ini ya. Iya, dan yang menarik kan fisika itu ilmu-ilmu yang fundamental, perkembangan yang luar biasa yang terakhir di fisika itu terjadi di awal 1900. Jadi kalau teori kuantum itu katakanlah itu mulai lahirnya itu di tahun 1900-an. Nah, kalau kita kaitkan pada saat itu kan ketika Masih Maud juga banyak menerima wahyu. 1800-an menjelang memasuki tahun 1900-an kan. Dan bagi kita orang mungkin melihat itu hanya kebetulan ya. Tapi buat kita sih itu satu pertanda bahwa memang hujan dari langit itu sedang turun, dan itu kemudian sampai juga menetes juga pada orang-orang yang bergelut di dalam sains gitu. Pada ketika itu banyak itu lompatan-lompatan dalam ilmu, khususnya fisika, itu banyak terjadi di awal 1900. Einstein kan membuahkan teorinya di 1905, teori yang terkenal sekarang itu. Lalu dan terus sampai 1940-an. Dan yang sangat boleh dikatakan perkembangan fisika itu mencapai puncaknya itu di tahun sekitar 1930-1940. Nah, sekarang teori-teori besar yang saat ini kita adopsi. Iya, itu di tahun-tahun sekian. Jadi tahun dari 1905 sampai
40-an gitu. Memang bagian ini Pak, saya membaca Masih Maud alaihissalam itu kan menulis buku penampakan kebesaran Tuhan, di mana pentingnya kedatangan seorang imam, di mana beliau menyampaikan ketika hujan dari langit itu turun dengan deras, maka air sumur di daratan pun akan naik. Daruratul imam itu ya, buktinya, ya betul. Jadi ketika Allah Ta'ala membuka ya pintu wahyunya, pintu bercakap-cakapnya kepada seorang makmur minallah, seorang utusan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga membukakan tuh pintu-pintu inspirasi ya dalam istilah mereka ya, pintu-pintu wahyu kebenarannya untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan. Dan kalau menurut sudut pandang kita itu memang dan bagi seorang fisikawan terutama yang teoritis gitu, memang boleh dikatakan kita itu menggantungkan pada inspirasi, karena lompatan-lompatan besar gitu, teori-teori besar itu bukan seringkali malah semuanya itu melampaui zamannya gitu. Dan seringkali tidak didapatkan di lab. Iya. Ya kan, kalau ruang kerja fisika mungkin di lab ya. Iya. Malah didapatkan ketika mereka istirahat atau jalan-jalan ya. Ada yang jalan-jalan, ketika kemudian tidur gitu. Baik itu dari mana itu bisa diperolehnya? Iya. Jadi ya memang benar, itu kalau mengatakan bahwa itu kan karena otaknya sedang bekerja, tapi tetap saja bagaimana bisa gitu kira itu kemudian mengerucut, berfokus pada kemudian satu gagasan besar bagi kita. Itu kan pengetahuan yang diberikan gitu ya, terjadi satu lompatan iya. Pengetahuan yang begitu besar ya. Iya. Mungkin bicara mengenai hal ini, saya pernah membaca Pak, jadi bukan hanya di bidang fisika, karya-karya besar misalkan di bidang musik itu juga sering didapatkan bukan di studio musik. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan karya besar itu malah mereka berkumpul, tidak bermain musik, mereka rekreasi, bicara bareng berapa hari, nanti tiba-tiba dapat inspirasi yang itu menghasilkan oleh para penikmat musik adalah karya-karya besar. Iya. Itu pun untuk mereka inspirasi, tapi bagi kita itu juga bagian dari rahmat. Ya, rahmat Allah Ta'ala memercikkan keindahan-keindahannya kan gitu ya. Bahwa memang ada sumber pengetahuan lain gitu yang bukan saja sekedar dari apa yang teramati secara empiris gitu satu sumber pengetahuan yang lain gitu. Jadi ya sumber pengetahuan itu ya bukan saja dari olah pikir, rasionalitas gitu, tapi juga ada yang diberikan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan kan karena sebenarnya banyak juga yang menyadari bahwa agak mustahil kalau itu adalah buah pikiran saja gitu. Jadi tapi mereka karena sudah kadung ateis gitu. Iya. Mereka mencari penjelasannya adalah bahwa itu tuh sebenarnya katanya orang-orang yang punya gagasan besar itu, mereka itu diajari oleh alien gitu. Mereka membawakan teori itu gitu, bahwa mereka itu diajari oleh alien gitu. Iya. Karena menyadari bahwa itu seperti ada satu lompatan gitu. Nah, kalau orang-orang itu yang mereka sudah cenderung ateis ya, mereka kemudian menawarkan teori bahwa mereka itu diajari oleh alien. Walaupun itu belum bisa dibuktikan secara empiris, ya kan? Iya. Tapi mereka menyadari bahwa ada satu bentuk kecerdasan lain di luar kita manusia yang memberikan pengetahuan yang melompat seperti itu gitu. Cuman mereka kemudian menisbatkannya ada alien gitu. Ini juga membuktikan bahwasanya bukan fisika, bukan sains yang membuat mereka jadi ateis, tapi memang dari awal
mereka sudah cenderung ateis karena Iya. budaya Barat yang Iya. secara umum ada kecenderungan Iya. terhadap ateisme ya. Ya, sehingga mereka kemudian mencari-cari penjelasan, apalagi yang bisa menjelaskan hal itu, tapi tidak membawa-bawa Tuhan gitu. Makanya mereka berteori, oh ada alien yang mengajari gitu. Iya, iya. Ini menarik sekali Pak Doktor ya, berbicara tentang hal ini, dan masih banyak yang bisa kita diskusikan, masih kita kupas. Tapi mungkin karena waktu, kita akan masuk ke dalam bagian untuk memberikan pesan-pesan ya. Pertama adalah perjalanan Bapak satu dibesarkan dari keluarga yang punya ikatan yang sangat kuat dengan jemaat. Kemudian setelah itu mendalami ilmu pengetahuan dengan mendalam juga. Apa pesan ya yang Bapak ingin sampaikan kepada para pemuda ya saat ini, Pak? Ya, jadi apa namanya, kita kan diharapkan Ahmadi ini diharapkan kan tujuannya ingin menghidupkan kembali ya agama. Nah kalau itu artinya kita kembali menghidupkan tradisi-tradisi baik zaman dulu yang tradisi tolabul ilmi, mencari ilmu itu jadi tidak sepenggal-sepenggal gitu. Dan apa yang ditradisikan itu kita lakukan secara sadar bahwa itu tuh akan membentuk kita gitu. Seperti tradisi pesan-pesan yang sederhana, sering membaca Al-Quran dan seterusnya gitu. Itu sebetulnya itu melatih kita gitu untuk selalu menelaah gitu. Dan untuk tantangan ke depan artinya kalau bagi Ahmadi Muslim yang kemudian mendalami ilmu pengetahuan, kita bisa mencontoh pada Rasul Dr. Abdul Salam gitu yang mendalami Al-Quran, tapi juga secara bersamaan juga menjalani ilmu pengetahuan. Jadi yang sering dikatakan bahwa Al-Quran itu sumber ilmu itu benar, tapi dengan catatan kita punya alatnya, kita punya bekalnya, kita punya kemampuan untuk menggali Al-Quran itu, untuk menggali Al-Quran sehingga bisa menjadi sumber berbagai ilmu itu, kita harus jalan di dua-duanya secara bersamaan, mendalami ilmunya masing-masing, tapi juga menguasai bahasa Al-Quran gitu. Karena saya yakin ilmu dalam Al-Quran itu adanya di balik bahasa Al-Quran gitu, yang pasti di balik kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran itu mengandung arti tersendiri gitu. Ya kira-kira sudah cukup lama sih saya menemukan misalnya ada untuk menyatakan satu hal kadang digunakan kata bahasa Arabnya ini, lalu di lain tempat kata yang berbeda gitu. Tapi karena saya tidak begitu bukan tidak begitu, memang tidak menguasai Al-Quran. Saya hanya bertanya-tanya mengapa digunakan istilah yang berbeda, pasti ada maksudnya. Pasti kata-kata ini mempunyai makna tertentu sehingga sengaja ada maksudnya menggunakan kata yang berbeda. Sebagai contoh seperti itu. Jadi itu perlu kita menguasai bahasa Al-Quran itu sehingga kemudian Al-Quran bisa dijadikan benar-benar dijadikan sumber ilmu gitu. Iya. Oke. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Farzan. Satu pengalaman dan satu diskusi yang sangat menarik, berbicara tentang fisika, kemudian agama, Islam ya, tokoh inspiratif ya, dan juga
pesan-pesan untuk generasi muda ya, gitu. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak pada episode kali ini. Dan demikian pemirsa, Sobat Warta dimanapun berada, kita baru saja berdiskusi banyak hal berkenaan dengan sains, ya, agama, ya, dan banyak hal lagi. Kita berjumpa kembali dalam episode berbincang bersama tokoh di lain waktu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.